Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Alvan Halim, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar CGB Angkatan 11 kelas 032A. Salam taklim teruntuk Ibu Eni Yuliati selaku fasilitator dan Ibu Rizka Wahyu Hidayati selaku pengajar praktik. Perkenankan saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Setelah mempelajari modul 2.1 ini, saya mengubah pembelajaran yang semula pembelajaran secara klasikal, maka saya berganti kepada pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan minat dan gaya belajar murid. Pertanyaan pemantik 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya dapat memenuhi kebutuhan murid, yaitu berpusat pada murid sesuai dengan gaya belajarnya. Pertanyaan pemantik 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Keyakinan yang saya pegang adalah setiap anak dapat belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran diferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu murid dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, dan produk, serta lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Implementasi pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Yang pertama, melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi tingkat keterampilan, minat, dan kebutuhan murid. Kedua, membuat kelompok berdasarkan tingkat kemampuan murid. Kelompok ini bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan murid. Ketiga, menyediakan berbagai sumber daya dan materi pembelajaran yang sesuai dengan berbagai gaya belajar murid, seperti teks, video, gambar, dan aktivitas praktis. Terdapat 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Selain itu, terdapat 3 strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, konten, kedua, proses, dan ketiga, produk. Konten, materi yang diajarkan harus sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan atau profil belajar murid. Misalnya memberikan teks bacaan, video, dan media gambar dalam berbagai variasi bentuk. Proses, metode pembelajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri atau proyek kolaboratif, dan lain-lain disesuaikan dengan gaya belajar murid. Produk, murid diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat tulisan, esai, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Pertanyaan 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyediakan materi dan tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing murid. Ini memungkinkan murid yang lebih mampu untuk diberi tugas yang lebih menantang, sementara murid yang memerlukan dukungan ekstra dapat menerima bantuan tambahan. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk mengintegrasikan berbagai metode pengajaran seperti visual, auditori, kinestetik, dan sebagainya, sehingga murid dapat belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Dengan memahami minat dan motivasi murid, guru dapat merancang tugas dan proyek untuk lebih menarik dan relevan untuk mereka. Murid yang terlibat dan termotivasi cenderung mencapai hasil belajar yang lebih baik dan optimal. Pertanyaan 3. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak.
Kaitan antar materi modul 2.1 dan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antar materi modul 2.1 dan modul 1.2. Guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran berdiferensiasi berperan sebagai fasilitator dan pemandu daripada sebagai sumber utama pengetahuan. Guru harus memfasilitasi murid dalam mengeksplorasi konsep, menemukan sumber daya dan memecahkan masalah. Guru berperan penting dalam merancang pengalaman pembelajaran seperti mengidentifikasi kebutuhan, minat, dan profil belajar masing-masing murid dan merancang pengalaman pembelajaran yang memenuhi kebutuhan tersebut. Kaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan visi seorang guru penggerak mengacu pada integrasi nilai, pandangan, dan tujuan guru tersebut ke dalam pendekatan pembelajaran yang berfokus pada keberagaman dan pengembangan potensi murid. Guru penggerak yang memiliki visi pembelajaran yang relevan akan merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan tujuan murid. Ini melibatkan pemilihan materi yang relevan dan penggunaan metode pengajaran yang mempertimbangkan gaya belajar murid. Kaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.4. Pengintegrasian budaya positif dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan murid. Ini juga membantu dan membangun kepercayaan, merangsang minat dalam pembelajaran, dan menghormati latar belakang budaya murid. Guru memainkan peran penting dalam menciptakan budaya positif ini di dalam kelas mereka, di mana semua murid merasa diterima dan dihargai. Kesimpulan, dengan menggabungkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif dalam modul guru penggerak, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara holistik murid, sambil mempromosikan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang kuat. Hal ini melibatkan peran guru sebagai penggerak perubahan yang menerapkan praktik pembelajaran yang inklusif, responsif, dan berpusat pada murid. Alhamdulillah, demikian semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru Indonesia tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.